Selamat bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas, nanti perhatikan di buku kalian, membahas di bagian E halaman 116 tentang produk dan proses kerajinan bahan serat, ya. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka kita harus tahu proses dalam membuat atau menciptakan. Nah, dalam membuat bahan karya seni atau hasil karya yang bagus, haruslah mengacu pada beberapa syarat perancangan yang sudah ditetapkan. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat rancangan benda kerajinan. Yang pertama adalah harus memenuhi syarat kegunaannya. Ya, yang pertama harus memenuhi syarat kegunaan, di mana benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktisnya. Di sini dicontohkan dengan mangkuk. Ya, mangkuk itu dikhususkan untuk sayur. Ya, Piring juga ada dalam berbagai macam bentuk. Ada yang piring buat lauk, piring buat makan. Harus tergantung apa fungsinya, ya. Kegunaan di sini adalah fungsi. Yang kedua adalah kenyamanannya. Jadi produk yang dihasilkan itu harus memenuhi syarat kenyamanan. Dicontohkan di sini adalah bagaimana mendesain cangkir, ya. Cangkir itu ada yang punya tangkai atau bertelinga supaya mudah dipegang ketika panas, tidak langsung menyentuh ke gelasnya atau ke cangkirnya, tetapi ada cagangnya untuk dipegang, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah keluasannya. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu, ya. Orang yang berkaki nomor 36 tidak mungkin akan memakai sepatu dengan nomor 37, atau orang yang dengan kaki yang nomor lain memakai sepatu dengan nomor yang lebih kecil atau lebih besar. Atau kadang-kadang seperti ini, sepatu dari orang yang sama nomornya, ya, umpamanya sama-sama pakai nomor 30, tetapi ada orang yang nomor 30 bertemu dengan orang yang nomor 30, bentuk kakinya berbeda, sehingga walaupun nomor sepatunya sama, kadang-kadang orang tidak bisa bertukar sepatu karena akan mengganggu, ya, ketika memakainya. Hal yang keempat dalam syarat perancangan benda kerajinan adalah harus aman, ya, harus aman. Tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya benda-benda yang dikhususkan untuk makan ataupun minum itu jangan menggunakan zat-zat yang berbahaya. Dan yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah haruslah memiliki keindahan.
Nah, keindahan ini mempunyai apa? Kenapa harus indah? Supaya memiliki daya tarik begitu ya. Jadi orang senang membelinya. Ketika orang melihat suatu produk itu, orang mau ya, mau mengambilnya. Nah, itu 5 syarat dalam perancangan sebuah kerajinan. Kemudian karya yang baik ya, karya yang baik dari proses perancangan perlu memperhatikan beberapa hal ya. Jadi ketika sebuah produk itu harus dipasarkan atau produk itu akan dipakai, haruslah diperhatikan beberapa hal yang kamu bisa perhatikan di bukumu. Itu ada 8 tahap ya. Baiklah anak-anak, proses perancangan harus memperhatikan 8 hal yang terlihat di buku kalian. Yaitu yang pertama adalah tentukan bahan dan jenis kerajinan. Jadi orang mau membuat kerajinan tuh harus tahu ya. Mau membuat kerajinan dari apa? Dari plastik, dari kayu, dari serat daun ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggalian ide. Nah, penggalian ide maksudnya adalah bahwa apa yang mau kamu lakukan dengan bahan yang sudah kamu temukan itu ya. Seumpamanya kalau kamu mau membuat dari serat daun, kira-kira dari serat daun tuh ide apa yang mau dibuat, dihasilkan dari serat daun tersebut. Yang ketiga, buatlah beberapa sketsa karya ya. Jadi ketika kamu sudah punya ide untuk membuat sebuah karya, jangan langsung main buat saja, tetapi bikin dulu gambar ya, bikin dulu gambar atau oret-oret dulu di kertas supaya apa yang mau dibuat, mau dibuat boneka kah, atau mau dibuat bunga, atau mau dibuat benda-benda yang artistik dalam rumahmu seperti figura dan lain-lain. Jadi jangan main asal buat aja, tapi harus bikin dulu sketsanya ya. Hal yang keempat yang harus diperhatikan adalah tentukan sebuah karya terbaik. Maksudnya adalah bahwa apakah ketika bahan yang sudah kamu pilih itu dibuat sebuah karya, orang akan suka atau tidak. Atau pilihlah kira-kira karya mana yang ketika dibuat dari bahan serat atau kerajinan yang akan kamu buat atau orang buat atau kita buat itu akan banyak peminatnya. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Jadi ketika orang akan merancang sebuah karya kerajinan, harusnya semua hal yang berkaitan dengan karya itu harus tersedia semua alat-alatnya. Contoh, kalau kamu mau buat bunga ya, atau tugas yang kemarin Bu Teni kasih yaitu membuat botol dari tali goni ya. Nah, ketika mau membuat kerajinan botol dan tali goni itu, tidak hanya tali goni dan botol saja yang harus dipersiapkan, tapi juga harus dipersiapkan lem, kemudian ornamennya, hiasannya, kemudian kira-kira warna atau apa yang mau dipakai itu harus benar-benar sudah dipersiapkan supaya ketika mengerjakannya tidak terhenti atau tidak sampai selesai. Dan hal yang keenam,
dalam proses perancangan sebuah karya kerajinan adalah pembuatan karya kerajinan itu, atau mulailah bekerja. Jangan sudah menyiapkan semua alat-alat atau bahan kemudian ditaruh begitu aja, tapi mulailah melakukan pekerjaan itu supaya selesai. Nah, hal yang ketujuh adalah evaluasi karya. Evaluasi karya di sini maksudnya ketika selesai kamu membuat sebuah karya, contohnya botol dengan tali goni, kamu harus lihat, dilihat baik-baik apakah bagus, apakah sesuai, apa yang kurang, barulah dikirim ke Bu Teni begitu. Jangan sampai asal buat saja kemudian yang penting jadi dikirim. Seperti itu, harus dilihat kira-kira sudah lengkap, sudah bagus, enak dilihat orang, ya, kira-kira punya harga jual atau tidak, atau kira-kira kalau dipamerkan ke orang lain senang atau tidak. Dan yang terakhir adalah revisi karya kerajinan. Jadi setelah dibuat, kemudian haruslah dilihat apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada kekurangan, haruslah diperbaiki supaya daya tariknya, peminatnya, kesukaan orangnya semakin banyak dan tidak menjadi sia-sia dalam mengerjakan jenis kerajinan, atau yang terakhir jadi-jadinya hanya menjadi sampah dan kemudian dibuang tidak berguna. Tugas kalian ya untuk minggu ini, Bu Teni minta untuk kalian rancangan tentang botol dan tali goni itu. Bu Teni minta supaya kalian menggambarnya, ya, menggambar berupa sketsa, ya, menggambar berupa sketsa botol yang dililit oleh tali goni, ya, jadi hanya sketsanya aja. Kemudian kirimkan di foto, kemudian dikirimkan melalui link yang akan Bu Teni kirim di Google Classroom. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Jangan lupa pesan ibu bahwa harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, berdoalah di rumah kalian masing-masing supaya kalian juga dilindungi oleh Tuhan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Dadah.